Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali ya setelah seminggu. Kita kemarin telah bertemu ya untuk memulai perkuliahan di semester genap ini ya, yaitu dengan mata kuliah pendidikan agama Islam dalam keluarga. Nah, minggu kemarin kan kita sudah melaksanakan kontrak kuliah, kemudian silabi, kemudian membagi kelompok ya menjadi 13 kelompok. Namun sebelumnya bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita langsung saja ya kepada pengantar pendidikan agama Islam dalam keluarga. Sudah kita ketahui pendidikan agama Islam. Nah, sekarang ditambah dengan pendidikan agama Islam dalam keluarga. Nah, sekarang apa yang disebut dengan keluarga? Keluarga adalah sekelompok atau sebuah organisasi kecil ya, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak ya. Jadi anak-anak itu ada kakaknya, ada adiknya ya, atau anaknya cuma satu. Jadi ada ayah, ada ibu, kemudian ada anak. Jadi masing-masing individu itu mempunyai peranan atau kedudukan ya yang sangat penting ya di dalam berkeluarga. Seperti misalnya seorang ibu ya. Seorang ibu itu mempunyai kelebihan ya yang tidak dimiliki oleh laki-laki ya atau oleh anak. Seperti apa? Seperti apa ya? Ya seperti ibu itu mempunyai rahim, kemudian ibu itu mengandung, kemudian ibu itu melahirkan ya. Nah, untuk selanjutnya menyusukan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari seorang ibu ya. Jadi di dalam keluarga itu kan sekali lagi ada ibu atau ada istri ya. Itu ya, jadi istri daripada suaminya gitu, atau ibu daripada anaknya. Jadi itu ya kelebihan yang dimiliki ya. Sungguh Allah menciptakan seorang ibu itu dengan mempunyai ciri-ciri yang tidak bisa dimiliki ya oleh kaum laki-laki. Tapi walaupun begitu, laki-laki juga sama punya kelebihan, yaitu yang terdapat di dalam Al-Quran ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu ya. Jadi laki-laki itu adalah pelindung bagi istrinya. Jadi laki-laki itu atau suami itu pelindung bagi istrinya. Nah, jadi itu ya ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang ibu dan seorang ayah atau bapak ya. Nah, sekarang kita beralih ke anak. Anak adalah amanah. Jadi amanah itu oleh Allah yang dititipkan kepada ayah ibunya atau ayah bundanya. Nah, jadi ayah bunda itu mempunyai anak ya, mempunyai anak-anak gitu ya. Nah, setiap keluarga mempunyai tentunya ya mempunyai keinginan atau mempunyai cita-cita ya
menjadi keluarga yang harmonis gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, tentunya ada usaha dari kedua belah pihak atau suaminya atau istrinya untuk supaya keluarga itu harmonis ya, dan jadi sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Nah, di dalam pendidikan agama Islam dijelaskan bahwa anak itu ada macam-macam anak ya. Pertama, ada anak yang menjadi kebanggaan ya bagi orang tuanya. Contohnya anak itu ketika masih di TK itu sudah memperlihatkan kelebihannya, baik itu dalam bidang menggambar, bernyanyi gitu ya, kemudian sudah bisa baca. Jadi ibu dan bapaknya itu bangga gitu ya. Kemudian ketika di SD dia menjadi juara, kemudian di SMP, kemudian menjak ke SMA, kemudian ke perguruan tinggi, dia selalu menjadi orang yang unggul ya dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, tapi apakah itu akan membuat kita menjadi bahagia? Ya, tentu ya kalau dilihat dari sisi materi. Nah, kemudian yang kedua ada anak yang menjadi membuat kita membebani gitu ya, membebani atau membuat kita menjadi beban gitu ya, seperti ada anak yang menghancurkan atau ya, yang merusak gitu ya, merusak keluarga atau ayah ibunya gitu ya. Kenapa? Misalnya seorang ibu ya, seorang bapak yang sudah merintis sebuah perusahaan gitu ya, tiba-tiba anak itu memang dari kecilnya entah kenapa ya, atau dimanja atau salah didikan atau entah bagaimana gitu ya, tapi tiba-tiba anak itu ketika sudah besar menjadi membuat perusahaan keluarganya itu menjadi bangkrut gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian ada anak yang macamnya seperti begini, suka dengarkan kurota ayun gitu ya. Jadi anak sebagai penyejuk ya, anak sebagai apabila dipandang gitu ya menjadi indah di mata gitu ya. Kemudian kita menjadi sebagai orang tua gitu ya, kita menjadi senang, tenang, merasa bahagia. Nah itu anak itu dari kecil itu memang sih dalam kelebihan bidang materi ya tidak berlebih, tetapi berkecukupan ya. Tapi anak itu selalu sejak kecil itu selalu ingin ikut sholat gitu, pada waktu kecil itu ke masjid, kemudian mengaji ya, kemudian mempelajari ilmu agama, kemudian sekolahnya di pesantren, di sanawiyah, di aliyah, kemudian ke perguruan tinggi gitu ya. Nah dia menjadi senang gitu, dia mempunyai empati yang sangat tinggi terhadap keluarganya. Jadi dengan adanya anak itu orang tua itu menjadi senang. Nah, kemudian ya setiap ayah atau ibu selalu berkeinginan agar anaknya menjadi anak yang sukses, juga menjadi anak yang soleh. Itu ya setiap keinginan sebagai orang tua, atau orang tua mempunyai cita-cita seperti itu. Nah,
Dengan pendidikan agama Islam, kita bisa atau dapat menyimak ya. Jadi bagaimana supaya kita mempunyai anak-anak atau generasi penerus yang seperti itu. Nah, pendidikan agama Islam itu mengajarkan satu adalah dengan kekuatan agama. Nah, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada cucu-cucunya Hasan dan Husain, selalu dibawa ke masjid ya. Nah, seperti itu contoh gitu ya, salah satunya. Nah, kemudian yang kedua dengan kekuatan cinta tentunya ya. Kenapa kekuatan cinta? Ya seperti ini, seorang ibu ya mengandung 9 bulan, selama 9 bulan ya, kemudian melahirkan, kemudian menyusukan. Nah, itu tentunya dengan penuh kasih dan sayangnya. Jadi seperti begini, kita membedakan antara kasih dan sayang. Nah, seperti begini, ketika seorang anak ya, misalnya seorang anak laki-laki meminta motor misalnya, tapi pada usia masih belum boleh mendapatkan SIM. Nah, kita itu belum berikan ya. Kenapa? Karena kita punya sayang. Kasih bisa memberikan dengan adanya uang gitu ya. Tetapi kita masih memperhitungkan sayangnya, karena dikhawatirkan ketika anak itu belum dibolehkan berkendaraan ya, belum dewasa dalam berkendaraan. Nah, sayangnya seorang ibu itu memperhitungkan bagaimana anak itu nanti ada apa-apa gitu ya, kecelakaan gitu misalnya. Nah, seperti itu membedakan kasih dan sayang. Nah, itu jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kekuatan agama. Yang kedua adalah kekuatan cinta. Yang ketiga adalah kekuatan kata-kata. Seperti apa? Jadi kata-kata kita itu yang keluar dari mulut kita itu akan menjadikan sebuah kepribadian anak. Kalau terlalu sering diberikan kepada anak, itu akan membentuk kepribadian anak. Jadi apa yang diucapkan oleh ibu terutama itu harus dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang memotivasi, dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang penuh kasih. Nah, jangan bilang kepada anak sekali-kali bilang bodoh, bilang nakal, bilang galak dan sebagainya. Itu adalah kata-kata yang tidak boleh atau kata-kata kotor. Selain itu yang dikeluarkan oleh mulut kita, terutama keluar dari mulut seorang ibu ya, karena ucapan seorang ibu itu adalah doa ya, apalagi menyumpah gitu ya, nggak boleh ya. Nah, itu pesannya. Jadi yang ketiga itu adalah dengan kekuatan kata-kata ya, paham ya. Nah, ada lagi yang keempat tentunya dengan keteladanan. Nah, keteladanan itu adalah bukan memberi contoh, tetapi menjadikan kita itu adalah contoh ya. Jadi seperti begini, misalnya di rumah nih, sudah waktunya untuk sholat duhur misalnya. Nah, tetapi anak-anak kita itu masih ada
di rumah gitu. Padahal qomat sudah terdengar, azan sudah dari tadi, tetapi masih tetap tidak mau beranjak ke masjid ya. Nah di situ jadi kita tidak menyuruh, tidak memberi contoh, tetapi menjadi contoh. Nah kitanya dulu nih ya, jadi ibunya dulu yang harus memperlihatkan atau menjadi contoh berwudu, kemudian bersiap ya untuk sholat. Nah, juga bapaknya juga sama. Jadi siap-siap setelah mendengar azan itu berangkatlah ke masjid ya atau ke musola gitu ya, kan laki-laki harusnya sholatnya di masjid ya atau di musola gitu. Nah itu ya salah satu contoh, tapi banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dari mulai kita cara bangun tidur, cara makan, doa sebelum makan, doa setelah makan, doa keluar rumah, doa berkendaraan dan sebagainya. Itu ya semua ada di dalam panduan ya. Panduannya yaitu ada yang di dalam Al-Quran dan hadis, yaitu apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima ya, yang paling penting itu adalah kekuatan doa ya. Nah di situ ada banyak doa-doa ya yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ya, bagaimana cara kita memohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita atau generasi penerus kita menjadi generasi yang unggul dan soleh. Tapi jangan lupa bahwa anak itu di samping amanah itu juga menjadi ujian. Nah kita disitulah letaknya kekuatan doa ya. Setelah kita tadi berikhtiar sekuat tenaga, kemudian menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, juga tidak lupa ya selalu berdoa. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya, seperti itu. Nah kesimpulan dari materi ini dalam melaksanakan kehidupan berkeluarga ya, jadi pendidikan agama ya, yang tentunya agama Islam yang utama ya. Nah di sini di dalam Al-Quran ya yang tadi sudah kita simak bersama-sama itu kita bisa lihat ya di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, surat An-Nisa ayat 9, surat Al-Baqarah ayat 186 dan sebagainya. Nah demikian yang dapat Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan di dalam pertemuan ini kita dapat ambil manfaatnya ya. Jadi sekali lagi di dalam pendidikan agama Islam dalam keluarga itu jadi kita itu ingin menjadi keluarga yang harmonis. Jadi ada 5 tadi yang harus kita lakukan ya, yaitu seperti kekuatan agama, kekuatan cinta, kekuatan kata-kata, keteladanan, dan kekuatan doa ya. Terima kasih, tetap semangat, kita insya Allah jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.